Ini kucing loh sahabat. Wah, ini kayaknya kucingnya kejebak, Mas. Kejebak dari mana itu? Ini senang banget loh. Masya Allah, alhamdulillah. Ini adalah tempat eksekusi bagi para para pelanggar hukum dari syariat Islam yang ada di Arab Saudi. Di sini ada darah loh, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Nafisah. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan adapun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di video kali ini saya berada di kota Jeddah, tepatnya ada di Masjid Qisas ya. Ini di daerah Balat kalau nggak salah. Dan di video kali ini saya ditemani sahabat saya. Siapa lagi kalau bukan sahabat salam yang super sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat subscriber dari Zainal Nafisa? Ya tentunya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang dan diberikan rezeki yang barokah. Tentunya mudah-mudahan harapan dan doa dari sahabat salam, mudah-mudahan disegerakan apa yang dicatatkan tercapai. Amin. Amin. Pastinya mudah-mudahan secepatnya bisa berkunjung ke Baitullah. Dan betul apa yang disampaikan oleh Kak Zainal Nafisa, kami sekarang posisinya berada di Masjid Jafali atau yang biasa disebut dengan Masjid Qisas. Nanti kami akan sedikit banyak berbagi seperti apa sih masjidnya dan di mana sih lokasi tempat eksekusi ketika ada orang yang dieksekusi mati. Nah, kita kesini sahabat. Dan saya sedikit mau curhat sama teman-teman semua. Saya sama sahabat salam mungkin udah sekitar 2 bulan nggak ketemu ya? Ya, kurang lebih 2 bulanan tidak berjumpa sama Kak Zainal Nafisa. Karena beliau sangatlah super sibuk Ya, sampai anaknya ini ditiriin. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya ke videonya. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya buat yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, and share ke sosial media kalian. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Oke, kita lanjut. Dan ini teman-teman tempat eksekusinya ya Mas ya? Ya betul banget. Nah, di depan saya ini adalah tempat eksekusi bagi para para pelanggar hukum dari syariat Islam yang ada di Arab Saudi. Jadi awalnya tidak seperti ini, ada kayak atap atau tendanya di sini. Karena berhubung mungkin kurang nggak tahu sih alasannya kenapa ini dari pemerintah Arab Saudi diambil, apa memang tidak ada eksekusi lagi, tidak ada pelanggaran lagi, wallahu a'lam. Tapi biasanya di sini itu setiap hari Jumat kalau misalnya ada yang dieksekusi, biasanya setelah pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Karena berhubung rumah sahabat salam itu nggak terlalu jauh dulu, kurang lebih berapa kilo ya, 3-4 kilo dari tempat Qisas ini, jadi sedikit banyak tahu gitu. Nah, di sini ada darah loh sahabat. Oh, bukan ya? Ini bukan darah. Ya, nah di sini tempatnya sahabat. Jadi kalau misalnya kita ke masjid, kalau hadapnya seperti ini, posisinya masjid itu ada di sebelah kanan. Dan itu masjidnya ya Mas ya? Iya, kalau kita menghadap ke laut atau ke danau, di sini posisinya masjid itu ada di sebelah kanan dan posisinya tempat Qisasnya di sini. Nah, kita bisa lihat sebetulnya ini tertutup sih. Ada kayak tenda-tendanya itu ada. Ini sisa ya, sisa tendanya mungkin Nah, ini. kita bisa lihat bekas-bekas tiangnya. Memang ini kayaknya baru-baru kemarin ya, soalnya dulu-dulu saya itu ketika ke sini itu masih ada sih tendanya, dan bahkan untuk para jemaah Indonesia sering banget foto-foto kayak bikin kayak buat kenang-kenangan bahwasanya para jemaah umrah ataupun jemaah haji pernah datang ke Masjid Jafali ini atau yang biasa dikenal dengan Masjid Qisas, agar supaya bisa mendokumentasikan memori selama berada di Arab Saudi. Benar. Jadi sering banget sahabat salam juga ngantar-ngantar para jemaah ke tempat ini. Nah, kita sekarang coba ke masjid ya. Qisas. Jadi perluasannya nggak terlalu luas, sekitar ada berapa? 10 meter ya. 10 meter persegi kalau nggak. Ya, persegi tempatnya. Oke, kita lanjut ke masjidnya ya teman-teman. Semoga masjidnya dibuka. Ya, kita lihat
Soalnya dalam situasi pandemi kayak gini biasanya sih setiap masjid itu dibuka ketika mendekati Waktu sholat. waktu sholat. Dan ini kayaknya ada pembaruan mas. Iya, ada perbaikan ini di sini. Kayaknya untuk yang di sini masih ada apa ya, kayak perbaikan halaman. Dan ini saran untuk sahabat-sahabat semua, mungkin ada sebagian dari Zainal Nafisa follower ataupun subscriber dari Zainal Nafisa yang pernah menjalankan ibadah umroh ataupun ibadah haji ataupun yang mau melaksanakan ibadah umroh dan haji. Ketika sampai ke tempat ini harus betul-betul waspada, ekstra hati-hati dengan barang-barang bawaannya. Karena di sini kita tidak pernah negative thinking terhadap masyarakat yang ada di sini, tapi sering ada kejadian tentang pencurian-pencurian oleh anak-anak yang ada di sekitaran sini. Sering mas? Iya sering, bahkan untuk jamaah saya pernah dicopet, dibawa lari sama orang-orang hitam gitu ya. Ketika main di sini, mereka sengaja itu kayak kerjasama untuk apa ya, untuk bisa mendapatkan barang bawaan dari jamaah-jamaah, khususnya jamaah Indonesia gitu. Ya Allah. Tapi Iya. saya emang sering setelah asar kayaknya saya sekarang udah asar ya. Iya, di sini biasanya nanti kalau jam 5 di sini tuh ada banyak anak-anak main bola. Main bola, Iya, bener di ya. halaman ini, dan mayoritas sih kayak orang penduduk sini sih, kurang nggak wallahu alam sih, kayak orang-orang hitam gitu pokoknya. Itu mayoritas sih. Tapi sekarang kayaknya sudah dibongkar, direnovasi. Awalnya sih tidak seperti ini nih sahabat. Dan ini teman-teman, saya sengaja biar dia yang saya shoot terus karena sudah lama nggak ketemu sama dia. Saking sibuknya sekarang biar dia yang berperan di video saya teman-teman. Kita lewat sini karena situasinya di sana panas. Di situ tuh sahabat, di situ danau. Kita bisa lihat danau itu sebetulnya apa ya, kayak tempat, kayaknya bukan tempat untuk memancingan sih. Cuman kayaknya enak banget ya ketika mendekati ke tempat ini. Jamaah-jamaah sering banget itu minta foto di sini karena ini salah satu yang paling menarik untuk dikunjungi juga oleh para jamaah, yaitu danau yang ada di samping Masjid Qissos. Ini. Kita kesini ya. Nah, ini sudah ada Pembaruan taman ya. pembaruan taman yang sebelumnya tidak ada. Dan mungkin insya Allah di sini juga nggak bakalan ditempati oleh pemain anak-anak jalanan gitu. Biasanya di sini kalau sudah sore penuh dengan anak-anak hitam gitu, dan biasanya juga jamaah sore ini datang gitu. Makanya harus betul-betul ekstra hati-hati karena jadwal pemberangkatan ke Indonesia biasanya itu jam-jam 5, Bener pokoknya sore ya, gitu. bener Kalau ya, pagi bener. jarang gitu. Yuk kita kesini ya sahabat. Nah, seperti ini ya, kita bisa lihat sepintas dari luar bentuk atau Masjid Jafali yang dikenal dengan Masjid Qissos. Kenapa dinamakan Masjid Qissos? Karena di lokasi ini tempat eksekusi. Makanya orang Indonesia lebih mengenali masjid ini dengan Masjid Qissos. Oke, teman-teman, kita menuju ya. Siapa tahu di sana nggak ditutup. Ini pintunya mas? Ya, ini pintu utama. Pintunya dari samping juga ada sih. Kita di sana. Itu ya sahabat. Tapi kayaknya ditutup teman-teman. Ini kita lihat Masjid Al-Jafali. Jadi ini nama masjidnya itu sebetulnya Masjid Jafali. Tapi masyarakat Indonesia ketika jamaah melaksanakan ibadah umrah ataupun haji mengenal masjid ini dengan Masjid Qissos. Kita lihat bagian toiletnya di sini sahabat. Jadi teman-teman, maaf itu tadi pintunya udah ditutup ya mas ya? Ya, karena baru saja selesai sholat asar, jadi masjid ini ditutup. Semua sih nggak masjid ini doang, semua masjid di Arab Saudi selama pandemi ini hanya bisa dibuka ketika mendekati sholat fardu. Nah, kita kesini sahabat, ini tempat duduknya juga kayaknya ditutup juga deh. Bener ditutup juga mas. Itu kan. Sama sih hampir semuanya rata-rata di Arab Saudi itu selama pandemi ini semua masjid-masjid ketika selesai melaksanakan ibadah sholat fardu itu ditutup. Sayang sekali teman-teman, Iya, betul. kita nggak bisa masuk dan kita nggak bisa ngambil Nah, video di di sini, dalam. sahabat, kita bisa lihat di sini ada tempat duduk bagian perempuan.
yang memang kebanyakan teman-teman juga jamaah yang datang ke sini itu adalah jamaah Indonesia yang kadang itu bingung, Ustadz di mana tempat wudhunya untuk perempuan dan latihan. Sebetulnya sih ketika ada motor yang membawa pastinya mereka tahu, dan kadang memang kebanyakan karena di sebelah ya masjidnya, kalau di sini itu memang tempat muadzin, dan kita lihat sini sahabat. Tapi di sini banyak harus ekstra hati-hati ya juga, walaupun perempuan di sini itu banyak loh pencopetnya. Iya, yang menarik-narik barang gitu. Yang penting kita selalu harus waspada. Barang bawaannya utamanya sih tas, karena sampai mutawif saja di sini itu pernah diambil, dibawa lari loh dengan identitasnya, dan bahkan paspor bagian jemaah itu pernah dibawa, termasuk Ya sahabat-sahabat Allah. saya. Kita ke sini, ini pintu perempuan yang ada di Masjid Jafal ini Babun Nisa. Jadi di dalam sudah ada toiletnya untuk perempuan, tapi untuk mutawif tidak diperkenankan masuk, hanya mengantar sampai tempat ini. Jadi posisinya ada di pas di depan danau ini, sahabat. Teman-teman, Iya. betapa ini ya indah ya. Kalau di siang hari tidak sore jam-jam segini itu biasanya kelihatan itu gemerlap danaunya itu indah banget loh. Ya, dan bahkan memang suasana di sini kan panas. Kadang walaupun masyarakat atau jamaah dari Indonesia tidak bisa beradaptasi dengan cuaca, tapi mereka menikmatin gitu karena pengen banget punyai monumen punya dokumentasi kenangan-kenangan seputar Arab Saudi, wabil khusus di masjid ini. Betul. Gitu. Kita kesini mutar lagi ya sahabat. Dan ini memang benar kayaknya seluruh halaman masjidnya kayaknya ada perbaruan, Mas. Iya betul banget, alhamdulillah. Kayaknya ini juga persiapan untuk menyambut kedatangan para jemaah. Jadi kayaknya ada dekor yang baru nih, ada desain baru. Termasuk ini tempat ini kayaknya sudah dibentuk suatu kayak tempat yang untuk tempat duduk atau tempat nongkrong nih, sudah terbentuk kayak gini. Bener. Masya Allah. Dan ya Allah, ini kucing loh sahabat. Wah, ini kayaknya kucingnya kejebak, Mas. Kejebak dari mana itu? Gue senang banget loh, Masya Allah, alhamdulillah. Kayaknya ya kok bisa ya masuk ya. Udah masuk dari mana itu tadi? Kayaknya udah lama itu kejebaknya, Mas. Oh, mungkin dari sini tadi tuh kucingnya, Mas. Tuh masuk lagi. Ntar kita bantu ya. Ayo, Nak, keluar, Nak. Dia jalan ke sana. Mana sih? Tuh ke sana. Kasihan loh. Ini nggak bakalan keluar. Kasihan. Nggak bisa keluar nanti tuh. Tuh, balikin lagi. Oh, udah bisa keluar. Nah, kita bisa lihat suasana, situasi dan kondisi terkini di Masjid Jafal itu, Masya Allah ya. Ini kalau boleh tahu danau apa air laut, Mas? Danau cuman dari air laut gitu. Kayaknya cuma dibentuk sebagai hiasan sih, kayak dekor. Tuh, ada perahunya juga loh sahabat. Jadi di Arab Saudi itu ketika ada satu hal yang menurut orang-orang warga Indonesia hal yang biasa, kalau di Arab Saudi itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Benar. Jadi betul banget, dan juga sebaliknya di Arab Saudi itu suatu hal yang sangat biasa saja di Indonesia menjadi hal yang sangat luar biasa. Jadi Betul lah. setiap negara itu punya kekayaan keindahan tempat yang memang sangat luar biasa. Termasuk di Arab Saudi mempunyai keindahan yang bisa memancing para foreigner, para pengunjung-pengunjung yang ketika nyampe ke sini itu menjadi wow gitu. Benar. Iya, di antaranya banyak-banyak keindahan di samping pantai dan banyak monumen-monumen yang menurut warga asing itu menjadi hal yang sangat luar biasa, termasuk di Balat, karena banyak banget pengunjung-pengunjung yang ingin mendokumentasikan suatu kenangan-kenangan di Jeddah khususnya ini, karena banyak banget warga asing yang datang dengan mendokumentasikan tempat-tempat yang ada di Balat. Ketika saya nanya, ternyata ini satu hal yang sangat luar biasa, saya bisa berkunjung ke sini karena di tempat saya itu tidak ada seperti itu. Dan termasuk salah satunya ada Masjid
Jafali atau Masjid Qisas. Padahal menurut kita nih ketika kita tinggal di Arab Saudi hal-hal yang biasa. Nah, Tapi bener. ketika ke Indonesia menjadi hal yang sangat luar biasa. Oh, seperti apa Masjid Qisas? Oh, seperti ini ya masjid pemotongan orang gitu. Kedengarannya kan seperti itu. Padahal menurut kita hal yang sangat biasa-biasa saja. Masjid-masjid biasa. Cuman karena berhubung di sini ada tempat Qisas menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan karena di Indonesia tidak ada, ya makanya menjadi hal yang sangat luar biasa. Andaikan saja di Indonesia ada hukum yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia seperti ini, mungkin akan menjadi hal yang menarik dan menjadi wow gitu kan. Iya. Benar. Oleh karena itu untuk para sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih banyak supportnya, dukungannya untuk channel Zainal Nafisa. Mudah-mudahan semua sahabat yang menonton video ini mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, dijauhkan dari segala musibah, dan yang sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan kesempatan bisa segera menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji, dan bisa ziarah ke Masjid Jafali atau Masjid Qisas ini. Sekali lagi, jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para sahabat pemirsa semuanya, saya sahabat salam, mohon maaf beribu-ribu maaf. Saya sebagai insan biasa, dan mohon dukungannya dengan klik like, subscribe, komen. Silahkan komen yang positif agar tambah semangat bikin video-video berikutnya. Dan saya kembalikan ke pemilik channelnya, Zainal Nafisa. Terima kasih. Tadi saya melihat ada ikan di situ, Mas. Banyak ikannya kayaknya. Iya banyak, cuma barusan nggak diperbolehkan di sini. Iya. Tuh di sana juga teman-teman ada taman baru itu kayak bangunannya kan baru, Itu tamannya tahu juga nggak itu baru. apa? Apa? Itu kayak bioskop. Nah, Oh, sinema. Iya, Sinema. itu sinema. Tapi itu kayaknya bersaing dengan kayak Dubai. Sinemanya di sana itu kayak ada mall kecil, cuman langsung ada sinemanya. Oh iya. Oh iya. Tapi Oh. di sana masih. Tapi kecil loh, Mas, bangunannya ya. Iya, karena di sini itu ada taman. Di sini itu terlingkup dari satu sisi langsung ke sini. Halamannya itu luas banget. Jadi gedungnya di situ, tapi nanti akan merembet ke samping itu. Masih proses pembangunan. Berarti lebih gede tamannya daripada Iya, gedungnya. betul. Dan di sana kayak gedung-gedung apartemen itu keren banget. Jadi dari fotonya aja sudah keren, masya Allah tabarakallah, dan masih tahap renovasi. Sebetulnya sih kemarin sudah mulai pembangunan karena terhalang dengan COVID, dengan musibah itu akhirnya terkendala. Gitu. Makanya itu kayaknya proyeknya masih nggak normal ya jalannya. Dan insya Allah ini akan menjadi wow gitu, karena ini akan bersaing kayak seperti Dubai gitu. Dan masya Allah tabarakallah, emang Saudi Arabia sekarang sangatlah ada kemajuan. Betul, sangat pesat kemajuannya. Banyak perubahan dari semuanya ya. Itu banyak perubahan. Contohnya seperti halnya di tempat ini, di kota Jeddah ini. Jadi sekarang sudah ada kebebasan. Semenjak ada kebebasan ini memang pemerintah Arab Saudi betul-betul mendesain Arab Saudi ini sedemikian indah. Karena dari negara-negara lain bisa berwisata ke sini, tentunya bagaimana sih mereka pengunjung itu merasa puas, merasa satisfied dengan keadaan Arab Saudi terkini gitu. Termasuk dari 24 negara yang kemarin saya ketemu sama Korea, sama orang Jepang, sama Prancis. Itu tujuannya tidak lain hanya untuk mau tahu seperti apa sih Arab Saudi semenjak dibukanya visa-visa touring atau visa wisata ke Arab Saudi. Masya Allah. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti video kita tadi di perjalanan di Masjid Qisas ya, Mas ya. Betul banget. Terima kasih yang sudah mengikuti. Mungkin cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, share ke sosial media kalian jika video ini bermanfaat bagi kalian. Kita dari kota Jeddah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.